Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Cawapres Anies. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Kode AHY batal dari Cawapres Anies. Demokrat kalau ada yang lebih baik ya monggo ya. Jadi saat ini memang masih ada tarik menarik antara anggota partai koalisi yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang masih belum ada fix untuk siapa yang akan digandeng oleh Anies sebagai capresnya. Dan memang sedari awal koalisi perubahan sudah ada komitmen untuk menyerahkan semuanya kepada Anies, tapi pada faktanya justru yang saling berbalas pantun ataupun saling mendebat tarik ulur adalah anggota koalisi partai itu sendiri. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh suara.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY memang ramai diusulkan berpotensi menjadi calon wakil presiden Cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apalagi selama ini Demokrat tampak gencar mengupayakan komunikasi dengan Anies dan Nasdem agar AHY bisa menjadi cawapres. Namun baru-baru ini Demokrat justru seolah menunjukkan sikap legowo. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan bahwa partainya tidak pernah memaksakan agar AHY harus menjadi pendamping Anies. Menurut Andi, Demokrat juga justru mempersilahkan tokoh lain jika memang ada dan lebih baik untuk menjadi pendamping Anies di pemilu 2024. Kami tidak pernah memaksakan harus AHY menjadi cawapres Anies, enggak. Tegas Andi dalam diskusi bertajuk figur pemimpin partai peluang capres 2024 di Jakarta, Jumat. Kalau ada lebih baik ya monggo, tambah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ini. Dalam kesempatan ini, Andi berharap agar koalisi perubahan segera terbentuk untuk mempersiapkan pesta demokrasi terbesar 2024 mendatang. Adapun koalisi ini akan diisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejauh ini, kata Andi, pihaknya bersama partai yang akan bergabung ke koalisi perubahan sudah mulai mencapai kesepakatan setelah kerap melakukan komunikasi intens. Dalam pembicaraan dari laporan tim kecil itu, makin lama makin dekat dan pada titiknya kami akan mencapai kesepakatan, beber Andi. Kendati demikian, koalisi perubahan memang belum resmi dideklarasikan. Ini karena menurut Andi pihaknya memang tidak terburu-buru. Kami nggak mempunyai deadline, tandas Andi. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Demokrat, yaitu Andi Malarangeng yang baru-baru ini seolah menunjukkan sikap legowo dalam tanda kutip untuk lebih menyerahkan ya sikap kepada koalisi ya terkait siapa yang akan menjadi pendamping Anies. Jadi Andi Malarangeng ya melalui statementnya tidak pernah memaksakan untuk AHY itu menjadi cawapres Anies ya. Dan memang hingga saat ini dengan belum adanya ya secara resmi deklarasi koalisi perubahan itu juga menjadi awal yang harusnya dilewati dahulu. Artinya memang setelah Nasdem itu mendeklarasikan Anies ya harus ada komitmen ya kepastian kapan antara partai koalisi perubahan yaitu Demokrat dan PKS untuk segera mendeklarasikan ya sesuai ya syarat 20% presidential threshold untuk mencalonkan presiden. Dan memang meskipun statement dari masing-masing anggota partai koalisi itu berseliweran ya termasuk dari yang terakhir yaitu yang ini Andi Malarangeng menegaskan tidak harus AHY tetapi siapa yang lebih mempunyai kapasitas ya silakan monggo ya, tetapi apakah ini sejalan dengan pemikiran keseluruhan partai ataupun sebenarnya di belakang panggung koalisi ini masih tarik menarik hingga saat ini ya belum segera dideklarasikan koalisi perubahan tersebut. Dan memang meskipun posisi cawapres ini kalau perannya itu tidak begitu
terlihat ya, tetapi memang menjadi incaran target ya yang sangat gurih gitu ya. Dan memang kalau presiden itu berhalangan, cawapres itu bisa naik menjadi capres ya, cawapres menjadi naik menjadi capres. Tetapi memang konstelasinya terakhir seperti ini, yaitu ada kesepakatan awal dari Nasdem ya untuk menggandengkan cawapres itu ya bukan dari partai koalisi, karena Nasdem pun sebenarnya mendeklarasikan Anies bukan anggota dari ya bukan politisi Nasdem ya, jadi free agent yang ditunjuk oleh Nasdem yang dalam ini melihat secara pragmatis dari survei popularitas dan elektabilitas Anies yang moncar, maka ditunjuk dan memenuhi kriteria dari Nasdem, dan itu sebenarnya bukan politisi Nasdem. Nah, kalau memajukan AHY tentu saja orang berasal dari partai yang kondisinya nanti ya tentu saja Nasdem akan melihat di situ ya Demokrat akan lebih kuat dengan adanya sosok AHY dari partai. Dan kemudian ya tentu saja kotel efek yang diharapkan dari Anies itu tidak akan sekuat yang didapat dari PKS. Kita ketahui kalau dalam hal pemilihan ataupun efek ekor jas atau kotel efek yang paling terlihat akan mendapatkan efek itu semua ya lebih besar itu PKS ya. Kalau benar-benar ya setelah AHY menjadi cawapres yang firm, dan kemudian kotel efek itu akan lebih banyak didapatkan oleh PKS, maka win-win solusinya yaitu tentu saja bagaimana menentukan cawapres ini supaya egaliter, ditentukan dari luar partai politik koalisi perubahan, bisa dari tentu saja ini harus diuji siapa yang mempunyai elektabilitas yang moncer. Nah, ini masih tarik ulur ya, meskipun sudah ada kesepakatan akan solid hingga akhir, maksudnya pendaftaran, tetapi hingga saat ini belum ada yang dalam tanda kutip sifatnya ngalah. Apakah benar-benar menyerahkan ini semua kepada Anies ya, secara Anies nanti yang akan menjalani ya pemerintahan kalau dia jadi presiden, ataukah nanti menunggu deal-deal sesuai kesepakatan dari koalisi partai. Nah, ini juga masih belum begitu matang. Nah, di satu sisi ya sama ya koalisi di luar Anies, yaitu misalnya Prabowo dengan koalisi Indonesia Raya dengan menggandeng Caimin yaitu PKB, itu juga belum ada kepastian firm siapa yang akan digandeng oleh gandeng Prabowo sebagai capresnya, mengingat terlihat ya Prabowo itu tidak begitu terlihat tidak terlihat kapasitas untuk menang dari koalisi Prabowo ini ya kurang ya kalau menggandeng Caimin, mengingat Caimin yang elektabilitas tidak begitu moncer. Nah, di sisi lain kita ketahui ya meskipun sudah mendapatkan tiket golden ticket yaitu PDIP ya, tidak perlu koalisi, masih belum juga hingga saat ini masih gamang, ataupun kondisinya ingin melihat konstelasi pilpres ini hingga akhir dekat masa pendaftaran pilpres. Nah, kemungkinan itu yang akan terus terjadi kondisinya, mengingat saat ini calon dari kader PDIP yang moncer hanya Ganjar Pranowo. Di setiap survei itu selalu elektabilitas kalau nggak nomor 1, 2, apalagi kalau kita melihat survei dari SMRC, dan memang kecenderungan SMRC dari dulu hingga sekarang ya kecenderungannya ke Ganjar. Nah, ini akan sulit ya, hingga kapanpun tidak akan bisa memenangkan dalam survei SMRC itu memenangkan Anies. Jadi masalah survei itu kadang tidak bisa diambil 100% genuinitasnya.
Nah, tinggal kalau benar-benar bisa dipercaya, lembaga survei itu memang harus bisa menyampaikan dananya dari mana ya, supaya publik itu tahu siapa yang kecenderungan dari survei tersebut. Nah, memang dua hal ya, selain cawapres tentu saja adalah bagaimana komposisi kabinet yang didapat dalam masing-masing anggota koalisi perubahan. Kalaupun nanti benar-benar pada waktu akhir masa pendaftaran pilpres itu tidak kunjung ada kesepakatan ya, tentu saja alternatif yang lain yang kemungkinan akan dikejar adalah bagaimana mendapatkan posisi yang strategis, yaitu posisi komposisi kabinet ya, kementerian-kementerian yang basah yang kemungkinan akan menjadi partner kalaupun posisi cawapres yang diincar oleh Demokrat, yaitu AHY yang kalaupun nggak jadi, dan juga akhir dari PKS kalaupun itu jadi, tentu saja partnernya adalah komposisi kabinet, jabatan menteri yang sangat strategis, dan itu pasti akan terus dikejar supaya partai dengan pragmatisme sekarang ya masih berpikiran apa yang didapat ketika adanya dukungan koalisi Anies, dan banyak koalisi jabatan-jabatan posisi kementerian yang masih diincar ya, misalnya Menteri Perdagangan ya, Menteri Koordinator dan lain sebagainya. Apakah itu akan menjadi partner dari Demokrat misalnya, kalau memang melepaskan posisi cawapres itu tidak harus ke Anies, tetapi partnernya adalah posisi ya Menteri Koordinator ya, Menko Marinvest ya, kemudian Menko Perekonomian ya, yang saat ini dijabat oleh Airlangga Hartarto ya, pun juga untuk menteri yang lain yang strategis yang kemungkinan juga sama, yang ini kemungkinan ya masih menjadi perdebatan posisi apa yang saat ini komposisi kabinet yang masih bagi-bagi ya untuk sebagai partner tidak selain dari posisi cawapres. Dan kemudian bagaimana kalau calon dari luar koalisi perubahan ya, memang masih ada kemungkinan untuk suara tokoh yang sering disebut, yaitu Kofifa dengan basis massa NU dan mewakili suara Jawa Timur, ini juga mempunyai potensi besar untuk digandeng oleh Anies. Tetapi masalahnya Anies tentu saja belum pernah ya ketemu dengan Kofifa, dan karena memang posisinya di Jawa Timur. Nah, kalau pengen cepat ya memang memilih AHY ya, di situ bisa langsung diakses ya. Kemudian juga bagaimana tentu saja Anies untuk supaya kerjanya nyaman tentu saja memilih calon yang mempunyai chemistry ya, chemistry untuk bisa diajak untuk mendiskusikan ya dalam hal masalah pemerintahan. Memang yang paling dipikirkan dalam koalisi ataupun dalam pilpres ini adalah satu ya, how to get win ya, bagaimana memenangkan kontestasi pilpres ini ya, karena kalaupun nanti siapapun yang diajukan ya, tetapi ya capacity to win itu tidak ada ya, atau dalam kolom yang sama, misalnya Anies dan AHY kolomnya sama yaitu Jawa Barat, tetapi ada yang juga menjadi PR bagaimana memenangkan ya wilayah yang lain yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena ketika sudah memenangkan kedua provinsi ini maka bisa dipastikan atau salah satunya lah Jawa Timur yang mempunyai basis massa NU yang cukup besar, maka bisa dipastikan bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nah, ini masih akan terus seperti ini konstelasinya kurang lebih sampai bisa saja ya ada perubahan yang ekstrim, misalnya pecah koalisi kalau benar-benar dari segi posisi cawapres itu tidak ada kesepakatan, pun juga untuk komposisi kabinet juga tidak ada kesepakatan,
bisa jadi ya di satu sisi ada tawaran dari koalisi yang lain, misalnya KIB yang juga menawarkan posisi cawapres prestisius, dan ini bisa saja Demokrat tergiur dan gabung dengan KIB dengan menempatkan Erlangga, AHY misalnya, atau Prabowo ya dengan menggait mantan koalisinya dahulu yaitu PKS dengan Prabowo akhir yang juga bisa satu bagian skenario kalau benar-benar koalisi perubahan itu gagal dan itu diorkestrasi terus oleh istana yang memang dari awal menginginkan koalisi ini gagal. Ya, itu jadi koalisinya memang benar-benar dinamis, dan kita tunggu saja ke depan ya tentang koalisi perubahan, apakah benar-benar Demokrat dengan AHY-nya bisa disandingkan dengan Anies ya, ataupun Anies bisa memilih yang lain sesuai dengan kesepakatan koalisi perubahan, ataupun siapa yang bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.